Halo, selamat datang di GMAP Indonesia. Ya, terima kasih banyak sudah kembali ke channel ini dan tetap menonton uh, dan tetap keep on learning on GMAP. Ya, oke. Masih di series Learn the Basics ya kita. Jadi kita hari ini akan belajar tentang reading comprehension ya. Essentially kita belajar membaca sebenarnya ya. Jadi, oke, langsung saja kita masuk ke topik hari ini. Jadi, apa yang kita akan pelajari untuk hari ini? Kita masih akan belajar tentang verbal reasoning, gitu ya. Nah, verbal reasoning itu apa? Verbal reasoning itu ya seperti di video-video yang sudah uh, gue upload sebelumnya. Jadi, verbal reasoning itu kita belajar berbahasa dengan makna dan arti yang jelas, akurat, dan presisi, gitu ya. Dan dalam hal ini berbahasa itu maksudnya adalah membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara gitu ya. Nah, seperti apa sih berbahasa yang jelas, akurat, dan presisi? Nah, artinya maksudnya di sini adalah bagaimana kita menyampaikan informasi tanpa ada ambiguitas gitu ya dalam penyampaiannya gitu ya. Jadi benar-benar jelas dan akurat dan presisi apa yang dimaksud. Nah, ini menjadi skill yang sangat esensial ya. Skill yang sangat-sangat esensial di dunia bisnis karena nantinya eh, apabila kita contoh gitu ya jadi manajemen gitu dalam memberikan instruksi itu kita harus sangat jelas, akurat dan presisi gitu ya. Jadi orang yang kita berikan instruksi, orang yang kita berikan arahan itu paham betul maksud dari apa yang diinstruksikan. Itulah kira-kira. Ya, jadi itu verbal reasoning ya, sekilas tentang verbal reasoning. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang critical reasoning dan sentence correction ya, di mana critical reasoning itu adalah tentang berpikir kritis gitu ya, yang mengajarkan kita menjadi lebih kritis ketika menerima informasi atau ketika mendengar seseorang menarik kesimpulan dari fakta atau premis yang yang diberikan gitu. Apakah penarikan kesimpulannya benar-benar eh, layak atau tidak gitu ya kira-kira. Nah, di sentence correction juga kita sudah belajar bagaimana membetulkan kalimat gitu ya supaya meaning atau arti atau makna yang disampaikan dalam kalimat atau informasi yang kita sampaikan itu menjadi jelas, presisi dan akurat seperti yang tadi sudah kita pelajari ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di reading comprehension ini ya sesuai dengan judulnya gitu ya. Mungkin kalian juga sudah mendapatkan bayangan ya. Namanya reading comprehension gitu. Jadi ya mungkin baca aja gitu, standar saja ya. Seperti layaknya eh, ujian-ujian seperti biasa ada bacaan, ada pertanyaan gitu ya. Ya eh, ya sekedar eh, comprehension dalam membaca gitu ya. Bagaimana kalian bisa memahami apa yang bacaan yang disuguhkan gitu ya. Mungkin kalian mikirnya seperti itu ya. Nah, agak sedikit beda dalam kasusnya di GMAT gitu ya. Agak sedikit unik lah. Jadi typical reading comprehension yang akan kalian temukan di GMAT itu akan sedikit ya, sedikit banyak berbeda dengan typical reading test gitu ya atau reading comprehension yang ada di ujian-ujian tipikal yang kalian sering temui gitu ya. Ya, kita langsung saja ya bahas seperti apa sih perbedaannya gitu. Oke, kita next slide. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara tentang reading comprehension yang tipikal ya, non non GMAT gitu ya.
yang sering kalian temui di tes seperti ya general English test ya, tes bahasa gitu ya, tes bahasa Inggris atau tes ya bahasa Indonesia juga bisa ya. Itu yang dites itu adalah kemampuan berbahasanya gitu ya. Jadi language test sebenarnya. Kalau di reading comprehension yang typical non-GMAT. Jadi kalian diberikan sebuah bacaan, lalu kalian uh, diberikan pertanyaan yang berrelevan dengan bacaan tersebut gitu ya. Dan maksudnya biasanya adalah menguji bahasa kalian gitu ya, language test lah. Nah, sementara kalau ya language test gitu ya. Jadi dia tipikalnya itu lebih straightforward gitu ya. Jadi secara bacaan itu lebih ya to the point saja gitu, tidak tidak muter-muter gitu ya. Lalu yang di state yang diberikan di dalam bacaannya itu adalah pure facts gitu ya. Artinya murni fakta. Jadi maksudnya murni fakta itu apa ya? Ya fakta aja. Kalian diberikan fakta-fakta, bacaan berupa fakta-fakta yang tidak disampaikan untuk didispute gitu ya. Yang diberikan hanya untuk dibaca, bukan untuk dibahas gitu. Jadi murni fakta. Nanti kalian akan bisa temukan bedanya gitu ya. Lalu yang ketiga biasanya itu linear gitu ya. Jadi narasi bacaannya itu kalau yang reading comprehension typical non-GMAT itu biasanya ya lurus-lurus saja secara bacaan, tidak ada konflik, tidak ada debat gitu ya, dan tidak ada bahasanya dispute gitu ya, tidak ada sengketa bahasa Indonesianya dalam eh, teksnya gitu ya. Ya mungkin seperti itu contohnya ya, ininya general general stylenya gitu ya. Nah, ini example-nya ya tentu general English test ya, tes-tes bahasa Inggris maupun Indonesia ya. Itu biasanya seperti itu ya. Jadi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya, bahasanya bisa apa aja, tapi yang mau ditekankan dalam dalam hal ini adalah stylenya gitu. Kalian bisa saja tes bahasa Indonesia atau tes bahasa Inggris, terus kalian dapat narasi gitu ya. Nah, biasanya kalau narasi-narasi di tes bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu ya sama seperti itu. Beda bahasa saja. Tapi secara style dia sama, straightforward, pure facts dan linear gitu ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya gue bakal kasih contoh seperti apa sih eh, text reading comprehension yang sering kalian temukan di tes-tes yang lain gitu ya, selain GMAT gitu ya, menyebutnya typical non-GMAT test yang sifatnya straightforward, pure facts dan linear gitu ya, yang sering kalian temukan di tes-tes lain lah, yang tidak memerlukan analytical skill yang begitu tinggi gitu ya. Ya, jadi contoh yang gue buat ini sederhana saja, tidak tidak kompleks gitu ya. Dan gue buatnya on the spot, artinya baru gue buat sekarang. Dan bukan nyuplik dari mana-mana ya. Ini murni murni gue buat saja sendiri. Oke, nah ini example story-nya. Jadi pertama perbedaan yang paling signifikan adalah kalian diberikan judul gitu ya. Di teks-teks reading comprehension, di tes lain yang tipikal non-GMAT, kalian pasti diberikan judul. Nah, judul di sini sebenarnya secara tidak langsung ya, tanpa kalian sadari itu membantu sekali kalian dalam menyimpulkan apa yang diberikan atau apa yang mau disampaikan oleh teksnya gitu ya. Dalam hal ini ya sudah dilihat sendiri ya, judul dari teks kali ini adalah Kemacetan Jakarta. Dan dari sini kalian udah bisa kebayang gitu, teksnya bakal ngobrol seperti apa. Lanjut saja. Nah, contoh ya kalimat pertama nih.
jumlah paragraf pertama ya maksudnya ya sebenarnya. Tapi karena memang hanya satu kalimat ya udah jadi satu kalimat pertama ya. Jumlah kendaraan di Jakarta telah mencapai angka yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan total panjang jalan yang ada di Jakarta. Cukup simpel ya dan mudah untuk dipahami gitu lah ya. Dan kalimatnya cukup straightforward dan ini fakta gitu. Eh, Fakta kenapa? Fakta karena disampaikan begitu saja tanpa ada mencuplik siapa yang menyampaikan gitu ya. Artinya ini bukan opini. Dalam konteks ini bukan opini gitu ya. Kalimat berikutnya, tingginya angka jumlah kendaraan di Jakarta ini menimbulkan permasalahan kemacetan yang berdampak negatif pada kegiatan perekonomian ibu kota gitu ya. Nah, ini masih sama juga konteksnya masih membahas kemacetannya gitu ya. Dan ini masih fakta juga. Tidak mencuplik dari siapa kalimat ini muncul. Artinya kalimat ini, fakta ini diberikan begitu saja. Oke, kita lanjut. Paragraf selanjutnya adalah pemerintah telah melakukan upaya dengan cara menurunkan batasan umur kendaraan yang diizinkan untuk aktif berlalu lintas di Jakarta gitu ya. Nah, ini meskipun pemerintah gitu ya yang menceritakan, yang disebutkan pemerintah gitu ya di dalam teks ini, tapi si penulisnya tidak meng-quote kata-kata pemerintahnya secara langsung. Jadi ini kita anggap sebagai fakta yang disampaikan oleh penulis gitu ya. Jadi bukan sebuah kutipan dari pemerintahnya itu sendiri. Nanti kalian akan paham maksudnya ya seperti apa. Nah, lanjut yang terakhir adalah dengan demikian diharapkan dalam 2 atau 3 tahun ke depan kepadatan kendaraan di Jakarta dapat berkurang sebanyak 5 sampai dengan 10% sesuai dengan penelitian dari Lembaga Studi Perhubungan dan Lalu Lintas Universitas Jakarta gitu ya. Jadi paragraf terakhir di sini menyampaikan harapan di mana 2 atau 3 tahun ke depan itu kepadatan kendaraannya di Jakarta dapat berkurang karena telah dilakukan upaya oleh pemerintah gitu ya. Jadi itu poinnya. Nah, kita bisa lihat dari teks di sini itu teksnya cukup straightforward dan hanya menyampaikan fakta-fakta gitu ya. Dan disampaikan dalam dalam narasi yang linear gitu ya. Nah, biasanya selanjutnya setelah setelah disampaikan teks seperti ini ya, setelah kita disuguhkan teks seperti ini, biasanya kemudian kita diberikan pertanyaan gitu kan ya. Pertanyaan yang muncul yang mengikuti setelah teks diberikan adalah apa dampak negatif dari kemacetan Jakarta gitu ya. Jadi sesuai dengan teks gitu ya. Apa dampak negatif dari kemacetan Jakarta sesuai dalam teks gitu ya. Artinya kita tidak ditanya dampak negatif dari kemacetan Jakarta secara umum, tapi ditanya ya apa yang sesuai tertulis dalam teks. Nah, ini kalau merujuk ke dalam teks ya menurutnya kegiatan ekonomi gitu ya. Yang pertanyaan kedua, apa salah satu upaya pemerintah Jakarta untuk mengurangi tingkat kemacetan sesuai dengan teks? Yaitu tadi ya, eh, menurunkan menurunkan batasan umur kendaraan yang boleh berlalu lintas. Pertanyaan ketiga, berapa persen penurunan kepadatan kendaraan yang diperkirakan oleh lembaga studi gitu ya? Persennya tadi 5 sampai dengan 10% sesuai dengan teks gitu ya. Nah, jadi biasanya pertanyaan yang mengikuti setelah teks yang diberikan itu juga hanya content based gitu ya. Jadi text based saja. Jadi pertanyaannya ditanyakan dan jawabannya dapat dicari di dalam teksnya. Nah, ini tidak tidak ini ya. Ini salah satu perbedaan yang signifikan juga di mana pertanyaan yang ditanyakan tidak memerlukan sebuah proses analitik gitu ya. Tidak memerlukan skill analitis yang ya udah kita cari jawabannya di teksnya saja gitu, tidak perlu repot-repot. Nah, ini adalah salah satu perbedaan yang paling signifikan gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke seperti apa teks yang GMAT style gitu ya.
Berbeda dengan teks yang tipikal non-GMAT yang tadi ya, yang straightforward gitu ya, to the point saja, lalu hanya men-state fakta-fakta, pure facts, dan sifatnya linear. Di teks reading comprehension GMAT style, itu teksnya sifatnya lebih convoluted gitu ya, vague gitu ya. Maksudnya apa convoluted atau vague ini? Teksnya ketika diberikan dan ketika kita mulai baca, itu tidak serta-merta langsung terlihat maksud dari teksnya apa dan apa maksud penulis menyuguhkan teks ini kepada kita itu tidak tidak langsung terlihat jelas gitu ya. Nanti kalian bisa lihat contohnya. Nah, opini dan fakta, opinion and facts itu mixed together. Jadi tercampur antara opini dan fakta. Kalau di contoh yang sebelumnya itu fakta itu ya udah diberikan saja gitu ya. Fakta kalimat satu, fakta kalimat dua, fakta kalimat tiga gitu ya. Sementara di teks GMAT itu opini dan fakta itu tercampur dan kita harus bisa memilah ya lebih tepatnya, memilah yang mana yang opini, yang mana yang fakta, sehingga nanti dari berbagai informasi itu, informasi opini dan informasi fakta itu, kita bisa mencari atau menyimpulkan sebuah kebenaran umum yang berlaku atas dasar informasi yang kita serap dari teksnya gitu ya. Jadi ada proses analitis yang yang diperlukan gitu ya. Kita perlu punya skill analitik untuk bisa melakukan hal tersebut kan ya. Yang terakhir adalah multi perspektif. Kalau yang tadi teks yang sebelumnya itu ya linear saja dari perspektif penulis saja gitu ya. Karena penulis menulis apa adanya. Jakarta macet, menurunkan kegiatan ekonomi di Jakarta, terus pemerintah sudah melakukan upaya tanpa diikut. Yang terakhir ada studi yang 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 berharap bahwa upaya yang dilakukan pemerintah itu nantinya bisa menurunkan 5 sampai 10%. Hanya seperti itu ya penyampaiannya. Sementara kalau di Gmail Style akan disajikan berbagai macam pandangan dari berbagai pihak dan di situ kita harus bisa menyimpulkan lagi-lagi ya, menyimpulkan atau mensummarize atau mencari kebenaran umum dari berbagai macam perspektif yang disuguhkan gitu ya. Nah, kalian kalau mau latihan GMAT, kalau mau latihan teks reading comprehension yang GMAT style gitu ya, belajar baca teks yang GMAT style, kalian bisa cek ada namanya tes, namanya LSAT di sini ya. Dia itu di dalamnya ada reading comprehension teksnya juga dan stylenya itu bahkan lebih sulit lagi gitu dari GMAT karena mereka didesain untuk uh, law school, untuk lulusan-lulusan yang akan menjadi lawyer gitu ya. Untuk bisa mengasah gitu ya ketajaman reading comprehension kalian dilengkapi dengan baca dengan analitik gitu ya. Itu kalian bisa cek text reading comprehension di LSAT gitu ya. Nanti kalau kalian sudah baca itu, kalian bisa lebih dapat feel-nya seperti apa yang sebenarnya ingin dites oleh GMAT ini di dalam reading comprehension. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ya. Jadi di contoh ini ya sama seperti yang sebelumnya ya, gue buat contohnya sebatas ya kasaran saja. Contohnya gue yang buat sendiri tanpa mencuplik dari mana-mana. Yang mau gue sampaikan sebenarnya adalah gambaran umum ya, gambaran umum seperti apa sih teks reading comprehension yang disuguhkan oleh GMAT kepada kalian. Oke, langsung saja ya. Jadi ini teksnya masih sama on the spot ya, gue bikin. Yang ini bakal agak lebih panjang ya, karena gue mau memberikan gambaran utuhnya gitu ya. Karena memang biasanya panjang. Sementara kalau di contoh yang sebelumnya tadi, contohnya pendek, tapi kalaupun dipanjangkan, itu akan sama linear, gitu ya. Akan sama fakta-fakta saja, hanya dan sama straightforward gitu ya. Sementara kalau yang Gmail Style ini
Gua nggak bisa bikin lebih pendek lagi karena memang seperti ini contohnya. Pertama, yang menjadi perbedaan yang signifikan adalah kalian tidak akan diberikan judul. Kalian tidak akan diberikan judul, itu sudah ini ya, sudah pasti. Kenapa kalian nggak diberikan judul? Karena judul akan memberikan suggestion ke kalian mengenai apa teksnya. Sementara bukan itu intention dari Gmail. Intentionnya adalah bikin kalian bingung memang gitu ya. Jadi memang kalian diminta mencari benang merah dari teksnya. Itulah perbedaannya. Jadi di sini gue mau bikin teksnya itu tentang banjir Jakarta. Gue kasih bocoran sedikit nggak apa-apa. Tapi nantinya di teks GMAT Reading Comprehension aslinya kalian tidak akan mendapatkan clue mengenai judulnya. Bahkan di pertanyaannya kalian harus eh, mencari judul yang tepat untuk teks yang diberikan gitu ya. Bahkan salah satu pertanyaannya kadang-kadang bisa menanyakan hal seperti tersebut ya. Langsung saja masuk ke paragraf pertama ya. Cukup panjang ya. Jakarta atau dikenal pada abad 15 sebagai Batavia merupakan kota yang dibangun oleh rezim kolonial kerajaan Belanda pada era kolonialisasi Asia Tenggara oleh peradaban Eropa. Panjang kalimatnya. Batavia didirikan di atas lowland seperti sebagaimana Belanda dibangun di bawah permukaan air laut. Rezim kerajaan Belanda mendirikan Batavia dengan desain kota Rotterdam in mind. Artinya, maksudnya adalah Dutch regime built Batavia with Rotterdam-like city design in mind gitu ya. Artinya ketika mereka membawa peradaban Belanda ke Jakarta gitu ya, atau ke Pulau Jawa, ke Batavia, ke Indonesia, terus mereka membangun kota, itu mereka membawa desain Belanda kan dalam kulturnya mereka gitu ya. Jadi mereka tidak membuat original desain baru untuk kota Jakarta. Itu mereka copy saja dari kota-kota yang sudah banyak di Belanda gitu ya. Di mana Rotterdam itu ya hanya salah satunya ya. Bisa jadi kota lain ya. Ini hanya contoh contoh saja ya, bukan fakta ini. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Belakangan ini pemerintah Kota Jakarta mencanangkan program penggalian sungai-sungai besar di Kota Jakarta untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Aksi ini diharapkan dapat mengurangi bencana banjir di bagian-bagian tertentu di Kota Jakarta. Di samping itu, mega proyek Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat juga dilaksanakan misalnya demi meningkatkan daya tampung ya air hujan dari daerah-daerah rawan banjir di Kota Jakarta. Nah, ya kira-kira seperti ini ya contoh dari teks GMAT Reading Comprehension di mana di paragraf pertama kita lagi bahas rezim Belanda gitu ya. Tiba-tiba di paragraf berikutnya kita bicara tentang pemerintah Kota Jakarta. Ini dan mega proyeknya gitu ya, Banjir Kanal. Dan ini agak loncat sekali gitu. Padahal gue udah kasih bocoran gitu ya. Topiknya tentang banjir Jakarta. Mungkin kalian akan expect ya udah tentang banjir yang sering terjadi, bagaimana musimnya gitu ya, atau bagaimana penanggulangannya seperti seperti itu ya. Tapi tidak di Cimet tidak se-straightforward itu gitu ya. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Namun demikian, ahli irigasi dan pengairan dari Universitas Bandung gitu ya, katakanlah namanya Dr. Bambang gitu ya. Ya ini contohnya, bisa siapapun, bisa universitas apapun gitu ya. Mengatakan bahwa upaya oleh pemerintah Kota Jakarta ini belum tentu dapat mengurangi tingkat bencana banjir di Kota Jakarta. Menurut beliau, salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah sistem pengairan Jakarta yang memang dirancang oleh rezim koloni Belanda, tidak dirawat dan tidak diteruskan rancangannya sebagaimana desain awalnya. Sebagai tambahan, beliau menyarankan
untuk menyelamatkan aktivitas vital ibu kota Jakarta ke tempat lain di Indonesia. Nah, ini eh, di sini kita disuguhkan oleh pendapat ahli yang kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta gitu ya. Jadi di sini Dr. Bambang gitu ya memberikan pendapat bahwa sebenarnya penyebab banjirnya itu adalah sistem pengairan yang dulunya didesain oleh rezim koloni Belanda yang tidak dirawat dan tidak diteruskan desainnya oleh pemerintah Kota Jakarta sekarang gitu ya. Artinya blueprint pembangunannya, rancangan keberlanjutan pembangunannya itu tidak tidak dilanjutkan gitu ya, dan existing infrastruktur pengairan gitu ya mungkin tidak dirawat. Nah, ini penyebabnya menurut beliau. Artinya bisa jadi gitu ya. Artinya ya bisa jadi upaya pemerintah Kota Jakarta yang tadinya mencanangkan program penggalian sungai-sungai besar ini bisa jadi bukan merupakan solusi yang tepat kan gitu ya. Yang disuggest oleh Dokter Bambang. Nah, inilah salah satu uh, kemampuan analytical yang require, yang diperlukan dalam membaca reading comprehension teks di GMAT gitu ya. Kita harus bisa mencari sebenarnya apa Dokter Bambang ini maksudnya beliau menyampaikan hal ini gitu ya. Dan sebenarnya apa maksud dari penulis teks ini gitu ya. Setelah dia memaparkan uh, program oleh pemerintah Kota Jakarta yang belakangan ini baru saja dicanangkan, kemudian dijelaskan uh, pendapat ahli gitu ya. Kemudian kita disuguhkan pendapat ahli dari si penulis teks gitu ya. Maksud penulis teksnya apa? Maksud Dokter Bambang apa? Gitu ya. Itulah yang dites di dalam uh, reading comprehension GMAT style. Oke, kita lanjut ya ke paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya itu setelah mendengarkan pendapat beliau, Presiden Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota ke Samarinda, Kalimantan. Terlepas dari pencanangan Presiden, seorang ahli perencanaan kota dari Universitas Surabaya berpendapat bahwa ada baiknya pemilihan lokasi tujuan pemindahan ibu kota dikaji terlebih dahulu dan tidak dipilih hanya berdasarkan lokasi sentral geografis Indonesia. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan satu pencanangan program oleh Presiden yang yang kurang lebih didasarkan dari pendapat Dr. Bambang gitu ya, yang menyarankan menyelamatkan aktivitas vital ibu kota Jakarta ke tempat lain di Indonesia. Dr. Bambang jelas tidak mensuggest untuk mau berpindah ke Samarinda gitu ya, misalnya nih, misalnya saja. Tapi kemudian Presiden Jokowi memutuskan untuk pindah ke Samarinda yang merupakan lokasi sentral geografis gitu ya, mungkin ya. Karena di sini tersuggest ya, uh, oleh pendapat ahli perencanaan kota ini. Selanjutnya kita disuguhkan juga pendapat dari ahli perencanaan kota ini dari Universitas Surabaya ya, yang berpendapat bahwa sebaiknya pemilihan lokasi tujuan pemindahannya tidak hanya berdasarkan lokasi sentral geografis gitu ya. Ya, kita nggak tahu nih Presiden mencanangkan pemindahan ke Samarinda berdasarkan apa. Kita tidak tahu sebenarnya ya. Tapi disuggest oleh kalimat berikutnya yang mana dari pendapat ahli dari Universitas Surabaya ini bahwa kalau bisa pindahnya tidak tidak berdasarkan lokasi sentral geografis gitu ya. Ini mensuggest secara tidak langsung sebenarnya Presiden mungkin memilih Samarinda karena lokasi sentral geografis di Indonesia gitu ya. Karena Samarinda merupakan titik tengahnya gitu ya. Tapi bisa jadi tidak gitu ya. Kita kan tidak tahu. Yang jelas yang disampaikan oleh kalimat ini adalah Presiden Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota ke Samarinda yang kita tidak tahu landasan pemilihannya apa. Nah, di sini di sini sudah mulai ya uh, diperlukan sebuah uh, proses analitikal gitu ya
yang lebih dibandingkan kita pada saat membaca teks yang sebelumnya gitu ya. Di sini kita dipaksa sedikit mikir gitu ya kurang lebihnya. Artinya teks yang disuguhkan itu seperti tadi yang disampaikan ya, tidak secara jelas langsung terlihat maksudnya mau ngomong apa. Yang kedua, ada banyak pendapat dan fakta yang disampaikan di dalam teks. Yang ketiga, disampaikan, disajikan multi perspektif, banyak perspektif. Di sini kita bisa lihat ya, kita review lagi dari awal. Awalnya dia bahas Jakarta itu didesain oleh rezim koloni Belanda. Yang kedua tiba-tiba bicara tentang program pencanangan penggalian sungai, program penggalian sungai oleh pemerintah kota Jakarta ya, yang dicanangkan belakangan ini. Tiba-tiba kita disuguhkan pendapat dari ahli irigasi dan pengairan. Tiba-tiba lagi kita disuguhkan oleh keputusan Presiden Jokowi yang dikomentari oleh ahli dari perencanaan kota dari Universitas Surabaya gitu ya. Oke, ya jadi seperti itu ya summary dari teks yang judulnya seharusnya Banjir Jakarta ini, tapi tidak akan ada judulnya gitu ya. Uh, Gitulah kira-kira summary dari uh, teks yang stylenya sudah mendekati GMAT gitu ya. Tentunya ini tidak benar-benar merefleksikan apa yang nanti akan tampil di GMAT-nya karena ini buatan gue sendiri gitu ya. Jadi terus seperti apa pertanyaan yang akan muncul mengikuti teks ini gitu ya. Nah, jadi yang akan ditanyakan dalam GMAT Reading Comprehension gitu ya, itu bukan hal-hal yang mudah gitu ya. Maksudnya bukan hal-hal yang sebegitu mudahnya diambil dari teksnya ya. Jadi pertanyaannya bukan mengenai kemana tujuan pindah ibu kota yang direncanakan Pak Jokowi gitu ya misalnya. Dan bukan juga mengenai berasal dari mana universitas yang berasal dari universitas mana ahli irigasi yang tadi menyarankan pindah ibu kota gitu ya. Tidak tidak akan semudah itu pertanyaannya gitu ya. Melainkan pertanyaannya akan uh, lebih ke arah tentang bagaimana kita membaca uh, intensi atau membaca uh, apa ya pemikiran dari setiap orang yang menyampaikan pendapat dan perspektifnya gitu ya. Jadi pertanyaannya akan seperti ini. Apa apa sih tujuan dari penulis dalam menceritakan teks tersebut gitu ya? Maksudnya kenapa penulis menyuguhkan teks ini kepada kita, orang yang membaca? Akan seperti itu bentuk pertanyaannya. Terus juga pertanyaan berikutnya akan modelnya akan seperti ini. Dalam mengambil keputusan pindah ibu kota ke Samarinda, Kalimantan gitu ya sebagai contoh, Presiden Jokowi mengambil asumsi apa? Tuh. Nah, itulah kira-kira bentuk-bentuk pertanyaan yang akan ditanyakan, yang akan muncul mengikuti dari text reading comprehension gitu ya. Nah, pertanyaan seperti ini juga mungkin akan muncul juga nih. Apa pertimbangan utama dari Dr. Bambang yang tadi kita sebutkan itu ahlinya dalam menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta mungkin tidak akan berpengaruh dalam mengurangi banjir gitu ya. Nah, itulah kira-kira contoh-contoh pertanyaannya. Nah, lalu gimana cara menjawabnya kalau pertanyaan seperti ini? Ya kan kita hanya hanya disuguhkan teks gitu ya. Tapi kita eh, diminta untuk bisa tahu tujuan dari penulis dalam menceritakan teks tersebut gitu. Nah, kita harus bisa ini merupakan salah satu skill yang diperlukan gitu ya di dunia bisnis karena kita bisa saja menerima sebuah ajakan atau notis atau mendapatkan sebuah notis gitu ya atau mendapatkan sebuah himbauan dari pemegang saham gitu ya misalnya
tapi dengan kalimat yang telah diperhalus gitu. Nah, kita harus bisa melihat uh, melebihi dari apa yang disampaikan. Sebenarnya apa intensi dari penulis dalam hal ini ya, author gitu ya, penyuguh teks, apa sih tujuan dari penyuguh teks dalam menyampaikan teks ini ke kita gitu. Dan juga di dalam konten teksnya pun berisi beberapa opini dan beberapa perspektif. Kita juga harus bisa melihat kenapa orang-orang yang menyampaikan opini dan perspektifnya di dalam teks ini menyampaikan hal demikian, kira-kira seperti itu. Itu yang harus bisa kita lihat ya. Dan cara menjawabnya tidak bisa dengan hanya menyuplik atau melihat kembali ke dalam teks, tapi harus bisa melihat lebih jauh daripada itu gitu ya. Kalau kita kembali lagi ke teks gitu ya, secara umum misalnya kita ditanya, sebenarnya apa maksud penulis menyuguhkan teks ini ke kita gitu ya. Ya sebenarnya mungkin penulis ya hanya ingin menginformasikan saja kepada kita bahwa uh, upaya pemerintah Kota Jakarta selama ini mungkin belum belum tepat gitu ya, mungkin belum tepat karena ahli irigasi berkata lain. Selain itu, penyuguh teks gitu ya, penulis teks juga mungkin berpikir bahwa uh, mungkin program pemindahan ibu kota yang belakangan dicanangkan oleh presiden bisa jadi pemilihan tempatnya belum tentu tepat. Nah, mungkin yang disampaikan lagi secara general oleh penulis adalah mungkin pemerintah kota Jakarta dan pemerintah pusat bisa jadi belum tentu tepat dalam mengambil atau mencanangkan program-programnya gitu ya lebih generalnya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira yang ingin di yang GMAT ingin tes ke kita gitu ya. Itulah yang dilihat gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan itu, menjawab pertanyaan tadi dari teks itu sebenarnya apa tujuan penulis dalam menceritakan teks tersebut? Bisa jadi nih, bisa jadi ya menceritakan bahwa ada kemungkinan upaya penggalian sungai oleh pemerintah Kota Jakarta tidak berhasil dalam mengurangi bencana banjir. Ini bisa jadi salah satunya, tapi belum tentu jawaban yang benar gitu ya, karena uh, berbicara tentang penanggulangan banjir itu hanya di salah satu paragraf saja. Sementara di paragraf yang lain berbicara juga tentang pemindahan ibu kota gitu ya. Jadi ini hanya menjawab satu paragraf saja sebenarnya. Nah, jawaban yang lain yang mungkin bisa benar adalah menceritakan bahwa penyebab banjir kota Jakarta tidak hanya karena pendangkalan sungai-sungai besar yang ada di kota Jakarta. Itu bisa jadi mungkin juga gitu ya. Tapi kalau ingin jawaban yang lebih general gitu ya misalnya, kalau ingin jawaban yang lebih general, mungkin jawabannya bisa seperti ini. Ini contoh ya, contoh yang lebih general. Ah, menyampaikan kepada pembaca bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Jakarta maupun pemerintah pusat tidak 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 dicanangkan atau tidak berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh ahli dari universitas. Nah, seperti itu ya. Ini bisa jadi jawaban yang lebih tepatnya gitu ya, lebih general lah. Ini mengadres semua paragraf yang ada di teks tersebut gitu ya. Kalau kita melihat lagi ke teksnya, mungkin paragraf pertama tidak diadres gitu ya, tapi fungsi dari paragraf pertama ini sendiri sebenarnya hanya sebagai pembuka gitu ya. Hanya sebagai pembukaan yang nantinya akan uh, menjelaskan paragraf ketiga gitu ya. Itu secara umum fungsinya.
secara umum penulis adalah eh, ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dan pemerintah pusat gitu ya, pemerintah Kota Jakarta dan pemerintah pusat tidak berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh ahli dari universitas. Itu mungkin gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya jawabannya. Ini hanya contoh gitu ya. Nanti kita bisa tes di aktual pertanyaan GMAT-nya seperti apa gitu ya. Dan juga tadi gue berbicara fungsi sedikit, fungsi paragraf gitu ya. Itu juga salah satu hal yang dites. Nanti akan ditanyakan gitu ya. Fungsi paragraf pertama terhadap keseluruhan teks itu apa, seperti itu. Nah, ini pertanyaan kedua ya, contoh saja nih, dalam mengambil keputusan pindah ibu kota ke Samarinda, Presiden Jokowi mengambil asumsi apa, gitu ya. Ini contoh jawabannya, gue juga sudah sediakan ya. Lagi-lagi ini contoh ya. Presiden Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru hanya berdasarkan letak geografis sentral demi meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia secara umum. Bisa jadi ya, karena kan kita nggak tahu dan ini tidak ada di teks gitu ya. Yang kedua, Presiden Jokowi belum mempertimbangkan bahwa Samarinda juga merupakan lowland sebagaimana Jakarta gitu ya. Artinya eh, ada kemungkinan Samarinda juga lowland dan belum ada studi yang mengatakan tidak gitu ya, bahwa Samarinda tidak lowland gitu ya. Tidak ada studi yang mengatakan demikian sehingga eh, ya ada kemungkinan kejadian yang sama terjadi juga di Samarinda gitu. Ya kira-kira seperti itu. Yang terakhir, apa pertimbangan utama dari Dr. Bambang dalam menyampaikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Jakarta mungkin tidak akan berpengaruh dalam mengurangi bencana banjir? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan gitu ya yang ditanyakan. Tidak seperti bagaimana teks yang tipikal non-GMAT tadi gitu ya, yang pertanyaannya text based yang hanya ya, seperti yang di atas ini, yang dicoret ini ya. Kemana tujuan pindah ibu kota yang dicanangkan atau berapa berasal dari universitas mana ahli irigasi yang menyarankan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang right away bisa diambil dari teksnya, di penjawabannya gitu ya. Dan bukanlah suatu hal yang ingin dites oleh pembuat tes GMAT gitu ya. Nah, ya oke mungkin uh, untuk video kali ini dalam mempelajari reading comprehension sampai di sini saja. Ya, harapannya ini bisa menjadi uh, video introduction ya, yang nantinya bisa menjadi basic gitu ya, basic entry point buat kalian yang baru mulai belajar. Selanjutnya bakal ada review dari pertanyaan-pertanyaan reading comprehension tentunya. Kita akan coba belajar bareng ya. Tentunya teksnya dalam bahasa Inggris ya, tapi percayalah bahasa Inggrisnya itu tidak menjadi barrier ya, tidak menjadi barrier. Eh, ya memang memang diasumsikan kalian sudah fluent bahasa Inggris, tapi bahasanya tidak menjadi barrier karena yang dites adalah analytical skill-nya. Ya, jadi sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa juga tonton video-video yang lain, explore channel GMAT Indonesia. Sampai ketemu lagi, selamat belajar.